saya mengawali dulu, nanti mungkin Pak Nadi melanjutkan untuk memberikan informasi yang lebih spesifik. Oke, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu Kartika. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bertemu lagi ya pada mata kuliah yang berbeda dengan tim yang berbeda, karena semester kemarin saya berpasangan dengan Prof. Prabowo untuk mengawal mata kuliah filsafat. Nah sekarang saya dengan Pak Nadi mengawal mata kuliah pengembangan kurikulum. Mungkin sebagian sudah mengenal Pak Nadi, nanti mungkin Pak Nadi juga akan memperkenalkan diri. Kalau saya sudah bosan Pak mau kenalan, terus nggak usah kenalan kalau saya. Boleh-boleh kita memulai dari awal sampai nanti selesai. Oke Bapak Ibu sekalian, ini merupakan satu momen yang sangat bagus karena Bapak Ibu didampingi oleh ahli pengembang kurikulum ya, karena Pak Nadi sangat intensif untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan banyak riset beliau yang bisa digunakan sebagai dasar gitu ya. Pengembangan kurikulum ini sangat penting dan dirasa menjadi mata kuliah yang sangat esensial bagi mahasiswa pendidikan sains, karena Bapak Ibu nanti tidak hanya sekedar menghasilkan perangkat pembelajaran, tapi alangkah naifnya kalau perangkat itu tidak dipahami dari segi kurikulumnya. Nah, hari ini kita akan banyak berbicara tentang itu. Di awal perkuliahan ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesepakatan dulu ya, yang perlu untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu semua terkait dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi kalau kita lihat terkait dengan perkuliahannya dulu, sebenarnya hari ini kalau kita mengikuti surat edaran dari Pak Rektor, mestinya sudah harus tatap muka secara hybrid gitu ya, tapi karena situasi Omikron ini kelihatannya membengkak lagi, meningkat lagi kasusnya, maka pada minggu-minggu awal ini kita mungkin masih menggunakan modal daring ya, modal daring untuk kegiatan perkuliahan. Dan saya terima kasih kepada Bu Kartika, terus kemudian Pak Arif, terus kemudian Bu Rofiah yang kemarin harus saya telepon sore-sore untuk meminta koordinasi ya dari Bapak Ibu dosen kita yang menunggu, karena beliau-beliau kan sebagian belum tahu ya, siapa mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan perkuliahan beliau. Jadi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik akhirnya persiapan perkuliahan di pertemuan pertama ini bisa kita laksanakan dengan baik. Oke, jadi itu saya rasa menjadi hal yang bagus ya di awal kegiatan kita, sehingga tidak perlu ada yang harus nabrak ke sana kemari, bingung karena tidak tahu kelasnya dan seterusnya. Memang penting sekali komunikasi ini kita bangun. Terus yang kedua, kemarin saya juga sempat mendapat informasi terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi PLS ya sebagai representasi kurikulum Merdeka Belajar. Untuk kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak usah terpancing untuk ngeklik, untuk ngambil gitu ya. Bapak Ibu sudah kami siapkan paket perkuliahan yang terjadwal. Ya, artinya kalau misalnya di dalam syakat itu muncul, ya sudah biarkan saja. Tapi bagi yang sudah terlanjur mengambil, ya menjadi penawaran. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambah pengetahuan dengan ikut kuliah di PLS, ya monggo. Tapi kalau misalnya sesuai dengan mata kuliah di Prodi ya silakan nanti dibicarakan dengan PPT untuk di unapprove ya, dibatalkan begitu. Ada berapa orang yang sudah berakad dengan kurikulum di PLS, dengan mata kuliah di PLS? Ada berapa orang?
Sekitar 7 orang. Kurang kayaknya. lebih 5 orang, ya 7 orang. Ya, 7 orang ya. Ya udah nanti terserah ya mau diteruskan atau dibatalkan. Kalau dibatalkan nanti akan kita komunikasikan ke Batalkan PPTI. saja Pak kalau saya. Iya Pak, dibatalkan. Daripada jadi beban ya. Ya, nanti kita akan coba komunikasikan untuk kita batalkan. Jadi gini, Bapak Ibu, untuk perkuliahan di S2 itu mungkin berbeda dengan di S1 ya. Kalau S1 cenderung lebih merdeka belajar. Tapi kalau kita lebih terkondisi. Representasi MBKM kita itu di internship. Nah, internshipnya nanti yang akan Bapak Ibu ambil di semester depan, itu yang akan benar-benar ini ya, benar-benar bisa menggambarkan kemerdekaan kita dalam belajar. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil perkuliahan intensif itu di berbagai lembaga lain yang nantinya bisa apa istilahnya ya, menjadi apa ya, variasi kegiatan intensif kita selama ini. Kalau boleh saya sampaikan, intensif kita biasanya di apa, mengajar di kampus di jurusan fisika. Kalau ini kan kebetulan fisika. Nah, tapi sekarang untuk intensif mohon dipersiapkan, Bapak Ibu akan bisa memilih tempat untuk melaksanakan kegiatan praktik lapangan. Misalnya Bapak Ibu pengen di LPMP. Tentunya mungkin ini perlu diperhatikan juga di lembaga-lembaga lain yang memiliki MOU dengan UNESA. Ya. Misalnya Pak, saya pengen ikut penelitian dosen di Bandung misalnya. Nah, kebetulan kami itu masuk di Forpimpas. Forpimpas itu Forum Pimpinan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. Jadi ada peluang Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan praktik lapangan itu di kampus-kampus lain selain di Pasca Sarjana UNESA. Jadi bisa mengambil di Gorontalo, bisa mengambil di Manado, bisa mengambil di Undana, di Bali, atau dimanapun gitu ya. Nah ini silakan nanti bisa dipersiapkan dari awal. Ataupun bahkan kalau misalnya ada kampus luar negeri yang bisa menerima Bapak Ibu untuk melaksanakan praktek, saya rasa baik. Karena salah satu hal penting yang perlu untuk kita lakukan adalah student mobility. Nah ini yang pasca sarjana masih sangat rendah. Ya, harapannya nanti Bapak Ibu punya kesempatan untuk itu. Jadi tolong mulai sekarang, ini saya pernah ngomong dengan Pak Arif juga, Pak Arif Rahman Hakim. Jadi mahasiswa itu jangan sekedar datang terus pulang. Gitu ya. Tapi coba berpikir menciptakan peluang supaya ada prestasi yang dihasilkan, ada produk yang dihasilkan, ada karya yang dihasilkan. Gitu. Karena kami sangat mengharapkan itu. Ya kan? Kemarin baru ada satu orang mahasiswa yang lolos seleksi yang apa itu ya, kompetisi talent ya, yang diikuti oleh mahasiswa angkatan 2020 insya Allah. Nah, harapan saya nanti yang 2021 ini juga seperti itu. Jadi silakan selalu mengakses informasi, ada kegiatan apapun yang mendukung Bapak Ibu, silakan nanti bisa diikuti, gitu ya, silakan diikuti. Nah, pada kesempatan sekarang saya dengan Pak Nadi mendampingi Bapak Ibu untuk melaksanakan perkuliahan tentang pengembangan kurikulum, dan kita akan bersepakat ya terkait dengan konteks mata kuliah ini bukan sekedar mendengarkan apa yang kami sampaikan bersama Pak Nadi, tapi Bapak Ibu harus berkreasi dan berkarya sesuai dengan target-target yang kita sepakati. Yang jelas kita menggunakan project based learning ya. Jadi ada tagihan yang nantinya harus Bapak Ibu hasilkan. Kalau pengalaman kemarin model pengembangan kurikulum ya Pak Nadi. Iya, betul. Dan nanti salah satu yang harus dihasilkan oleh Bapak Ibu adalah model pengembangan kurikulum yang harus dibuat sesuai dengan ya contoh yang nanti atau berikutnya akan kita sampaikan. Namun sebelum itu, perkenankanlah pada kesempatan hari ini, saya akan menginformasikan materi-materi apa saja
yang nantinya akan Bapak Ibu pelajari selama perkuliahan. Namun sebelumnya untuk buku, kita menggunakan buku yang utama yaitu Curriculum Development dari Laurie Brady. Ya. Jadi bukunya seperti ini. Silakan nanti yang mungkin di perpustakaan insya Allah ada ya, silakan dicari. Bukunya Laurie Brady. Ya. Ini menjadi buku wajib yang walaupun mungkin usianya sudah agak tua ini ya, tapi sangat menarik untuk kita pelajari itu ya. Karena materi di dalamnya sangat relevan dengan pengembangan kurikulum yang kita maksudkan. Terus yang berikutnya terkait dengan materi yang akan kita pelajari untuk menyampaikan RPS walaupun mungkin masih belum baru. Karena terus terang untuk RPS ini sekarang masih menjadi proyek prodi untuk menyusun ulang sesuai dengan kurikulum yang sudah disiapkan gitu ya oleh prodi. Jadi saya berharap nanti mungkin saya dengan Pak Nadi akan mempersiapkan semuanya. RPS ini sudah relatif lama, tapi insya Allah masih relevan dan nanti akan kita perbarui ya, sesuai dengan perkembangan kondisi yang sekarang. Karena kalau kita lihat saat ini sudah ada berbagai perubahan dalam kurikulum kita dan saya rasa itu menjadi substansi penting yang harus kita saling komunikasikan. Ya. Jadi untuk capaian mata kuliahnya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di dalam layar, ya. Jadi Bapak Ibu memiliki pengetahuan tentang kurikulum ditinjau dari berbagai aspek, kemudian landasan filosofinya, psikologinya, sosiologi dalam kurikulum, terus kemudian kurikulum yang berlaku di Indonesia, ya, dan model-model pengembangan kurikulum serta evaluasi kurikulum. Jadi ini menjadi capaian yang harus Bapak Ibu perhatikan. Terus kemudian Bapak Ibu juga punya kemampuan dalam menyiapkan instrumen dan melakukan evaluasi kurikulum, gitu ya. Ini poin-poin pentingnya. Terus kemudian kemampuan kerjasama dan tanggung jawab dalam mengurus kurikulum sekolah yang berlaku di Indonesia. Dan nanti mungkin kita juga akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk melakukan analisis kurikulum, mungkin di contoh-contoh di wilayah kita sendiri, di sekolah-sekolah kita begitu ya. Terus kemudian bisa mengkomunikasikan hasil observasi, analisis dan evaluasi kurikulum di sekolah. Ini saya rasa penting sekali karena Bapak Ibu kalau kita perhatikan dari hasil penelitian kebijakan yang kami lakukan di PASA, mahasiswa yang meneliti tentang pengembangan kurikulum itu masih hampir tidak ada. Jadi rata-rata lebih fokus pada pengembangan perangkat. Nah, harapan saya nanti ada mahasiswa yang mau untuk melakukan riset di bidang pengembangan kurikulum, karena itu juga dirasa sangat penting, ya, pengembangan kurikulum. Nah, ini adalah terkait dengan bahan-bahan kajian kita. Pada pertemuan yang pertama, Bapak Ibu akan berbicara tentang kedudukan kurikulum, konsep kurikulum, kurikulum dan teori pendidikan, terus kemudian analisis kurikulum nasional dan internasional. Ini adalah materi yang akan kita bicarakan di pertemuan yang pertama.
Mungkin hari ini saya tadi sepakat dengan Pak Nadi masih lebih banyak ke diskusi saling ya memberi informasi dulu, dan kelihatannya nanti kalau misalnya waktu kita tidak cukup, maka materi yang ada di pertemuan pertama ini akan kita infuskan di pertemuan yang kedua. Jadi mungkin pertemuan kedua akan sedikit lebih padat gitu ya. Terus kemudian di pertemuan yang kedua, hampir sama, jadi saya rasa tidak ada masalah ya. Kita masih fokus pada kedudukan kurikulum dalam pendidikan dan seterusnya. Terus kemudian pada pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang ketiga, nah Bapak Ibu nanti sudah akan kita arahkan pada upaya untuk lebih mengenal tentang konsep kurikulum yang terkait dengan modelnya, terus kemudian ada komponen kurikulum maupun desain kurikulum, yang tidak lepas juga kita akan kaitkan dengan analisis situasi, terus kemudian landasan atau kontribusi filosofi, psikologi, dan sosiologi. Jadi ini merupakan hal yang sangat menarik ya pada saat kita membahas tentang kurikulum. Ya. Terus kemudian di pertemuan yang keempat sama dengan pertemuan yang ketiga, ya kan? Jadi fokus pada analisis situasi dengan desain kurikulum. Di pertemuan yang kelima, nah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini kan ibaratnya sudah high level gitu ya. Jadi tidak cukup hanya sekedar mendengar dari informasi yang kami sampaikan, maka nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan tugas ya terkait dengan analisis kurikulum, ya, analisis kurikulum mulai dari kurikulum yang ada di Indonesia dari tahun 47 hingga kurikulum 2013 gitu ya. Nanti mungkin kita akan sepakati seperti apa pola penugasannya. Kemudian masih sama di pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, terus kemudian pertemuan ke-8, Bapak Ibu melaksanakan UTS seperti biasa. Untuk UTS masih dalam konteks paper and pencil test ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima soal dalam bentuk isi, ya kan? Terus kemudian Bapak Ibu akan mengerjakan gitu ya. Saya belum tahu apakah itu nanti akan menggunakan disampaikan secara online atau offline. Karena proses ini kita masih menunggu perkembangan situasi. Oke. Terus kemudian untuk pertemuan ke-9, kita akan fokus lagi pada model pengembangan kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu sudah harus mulai mempersiapkan diri ini ya. Mungkin bisa melihat model-model pengembangan kurikulum yang sudah dikerjakan oleh kakak kelasnya angkatan 2020. Cuma nanti dengan catatan tidak boleh diduplikasi ya. Karena saya dan Pak Nandi sudah menyimpan dokumen itu secara baik. Ya. Terus kemudian ini ada evaluasi kurikulum, implementasi dan evaluasi kurikulum, serta evaluasi kurikulum. Ya, kurikulum. Nah, di pertemuan ke-11, kita akan mendiskusikan evaluasi kurikulum ya, dengan berbagai model. Jadi ada Tyler, ada Stick, ada CIPP, ada Hammond, dan seterusnya. Oke, terus kemudian pertemuan ke-12, nah ini sudah lebih ke aplikasi ya, terkait dengan kaitan dengan ekstrakurikuler, pramuka, dan macam-macamnya. Ya. Sudah aplikasi, terus kemudian yang ke-13 sama dengan pertemuan ke-12. Nah, ini jadi yang sisanya ini sudah lebih fokus pada model pengembangan kurikulum, ini STIK dan CIPP. Terus kemudian pertemuan ke-15 juga sama. Kalau kita lihat memang STIK dan CIPP yang paling banyak digunakan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Jadi itu sebagai gambaran materi yang nantinya Bapak Ibu akan pelajari gitu ya, dan akan persiapkan. Jadi intinya selain ada informasi terkait dengan materi pengembangan kurikulum, Bapak Ibu juga akan mendapatkan tugas untuk menghasilkan produk kurikulum sesuai dengan hal-hal yang ingin Bapak Ibu kembangkan di sekolah itu, ya kan?
Jadi ini menjadi satu proyek yang sangat menarik ya untuk Bapak Ibu semua. Bagaimana caranya untuk bisa mendesain kurikulum tersebut. Oke, mungkin itu terkait dengan materi. Nanti kita akan saling isi. Untuk yang berikutnya saya persilakan biar Pak Nadiem tidak terlalu lama. Moga Pak Nadiem mungkin ada yang ingin disampaikan di pertemuan pertama ini. Saya persilakan Pak Nadiem. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya awali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu ya. Yang terakhir dulu kuliah apa ya, statistik ya gitu ya. Kelihatannya hasilnya juga memuaskan gitu ya setelah digabung dari Pak Prof Herman dengan Pak Nadi gitu ya, seingat saya gitu ya. Ya memang bagus-bagus ya. Kalau yang dulu lebih banyak hitungan, kalau yang di mata kuliah ini kan lebih banyak ini ya, bernalar, menganalisis dan berargumentasi gitu ya. Dari mata kuliahnya kan pengembangan kurikulum. Kalau dari sisi gantinya, prononya itu kan pengembang kurikulum ya, atau istilahnya kurikulum designer kan gitu ya. Ini saya ada sedikit PPT gitu ya. Memang kalau memungkinkan pertemuan pertama itu ini, saya ingin mengawali selain overview sama ini yang disampaikan oleh kementerian ya, karena kita itu akan ganti kurikulum, intinya begitu. Nah, untuk mengganti atau mengubah dengan kurikulum yang baru tentunya kan butuh proses. Dan kementerian dalam hal ini pusat kurikulum itu sudah memberikan apa ya, semacam petunjuk ya, bagaimana proses pengembangan kurikulum itu dilakukan ya. Karena ya K13 sebentar lagi kan tidak digunakan lagi ya, bergeser gitu ya. Mohon ini ya, share screen ini. Yang mana? Oh, yang ini. Bisa terlihat ya. Oke, jadi nah ini tadi ya, harapannya itu Anda semua menjadi ya pengembang kurikulum atau kurikulum designer. Loh Pak, saya ini kan kuliahnya tidak di jurusan ini ya, KTP misalnya, kurikulum dan teknologi pembelajaran, ataupun bukan jurusan kurikulum, bukan S1 kurikulum atau S2 kurikulum, ya beda. Ya tidak masalah ya, melalui mata kuliah ini ya harapannya ya apa ya, kita tetap menjadi pengembang kurikulum. Meskipun levelnya itu berbeda, jadi beda dengan yang Master of Curriculum Studies misalnya, ataupun Bachelor of Curriculum Studies. Ya, ini kan bagian dari mata kuliah gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di beberapa referensi itu ya, kalau dirangkum, sebenarnya pengembang kurikulum itu seperti apa sih? Atau apa sih kurikulum designer itu? Nah, coba kita cermati ya. Di situ ada beberapa poin ya. Yang pertama, work closely with teachers. Nah, jadi Bapak Ibu ini kan sekaligus juga guru gitu ya. Ada yang calon guru atau yang sudah jadi guru. Jadi pengembang kurikulum itu harus ini dekat erat dengan guru ya. Kemudian organisasi pendidikan, baik formal maupun non formal. Kemudian di sini klien ya. Kliennya itu kalau yang di sini ya sekolah, orang tua, ya stakeholder semuanya ya. Untuk menghasilkan dan mengimplementasikan program pendidikan yang efektif. Baik itu bagi sekolah, ya kemudian lembaga, universitas maupun pemerintah dan organisasi yang lain. Jadi yang pertama itu ini. Jadi kita tidak boleh lepas dari informasi atau berita yang terkait seputar guru, pendidikan, dan seterusnya ya. Saya punya pertanyaan. Siapa yang di ruang virtual ini tidak pernah mendengar adanya sekolah penggerak ya? Ada enggak? Coba jujur gitu ya. Ada enggak yang belum pernah dengar istilah sekolah penggerak? Berarti mendengar semua ya, sudah tahu ya. Baik, pertanyaan berikutnya begini. Apa sih nama rencana kurikulum baru yang mau dirilis ini? Siapa yang tahu? Kurikulum prototype, Pak. Bu Kartika, kurikulum prototype. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, yang lain itu belum pernah mendengar, belum tahu atau sudah tahu atau bagaimana? Coba.
Nah, ini Mas Izur jujur mengatakan belum tahu. Kalau yang lainnya, oh, Pak Furkon belum, Pak. Kalau ini Bu Risa Umami sama Bu Putisari gimana? Saya belum, Pak. Belum lah. Oke, enggak masalah. Makanya kalau yang di poin pertama itu harus work closely with. Nah, itu berarti poin ini harus ini ya, Anda perhatikan ya. Jadi kita sebagai pengembang kurikulum itu harus peka ya. Berita di media cetak, media elektronik ya, TV misalnya, bicara apa. Kemudian siaran pers dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek gitu ya, Pak Nadiem Makarim ataupun ini dari Dirjen Pendidikan sana kan itu. Oke, itu satu ya poin yang pertama. Nah, kemudian yang kedua punya peran khusus gitu ya. Nah, ini ya detail, organize, engaging kurikulum. Jadi harus ini memahami kurikulum itu secara mendetail, terorganisasi gitu ya, termasuk perkembangannya sebelumnya. Jadi tidak serta-merta kita itu pokoknya kurikulumnya harus begini, tidak bisa. Harus tahu ya historinya, aspek filosofisnya, sosiologisnya. Nah, tadi yang disampaikan Pak Eko tadi ya, sehingga nanti dalam perjalanan minggu ke minggu itu ya maksudnya hari Senin ke Senin itu kita akan belajar ini terutama yang nomor 2 ini ya, mengorganisasikan, mendetailkan dan seterusnya ya. Termasuk bahan-bahan ajar ya yang diberikan di setiap kurikulum itu beserta kerangka waktunya ya. Ya, time frame-nya. Itu beda ya antara zaman kemerdekaan, kemudian zaman Orde Lama, Orde Baru, ya reformasi itu berbeda, memiliki karakteristik khusus, termasuk sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Ya, saya itu punya ini ya hasil penelitian, tapi belum publish ya, masih direview. Intinya begini, terkait guru itu bagaimana sih penguasaan TPEC-nya, Technological, Pedagogical, Content Knowledge-nya sebelum dan saat pandemi. Nah, ini juga terkait dengan time frame sini ya. Nah, kan begitu. Itu perlu diteliti. Ternyata ada peningkatan yang signifikan, terutama di sisi apa? Technological knowledge. Ya, termasuk Pak Nadi ya, jujur ya, saya dulu kan tidak mengenal namanya Zoom apa itu ya, kan gitu ya. Nah, termasuk apa namanya webinar dulu itu kalau zaman waktu sekolah S3 mendengar kata webinar itu spesial gitu ya. Nah, sekarang kan hal yang biasa kan begitu. Oke. Nah, yang ketiga, seorang pengembang kurikulum itu harus melakukan riset ya. Tadi Pak Eko mengatakan risetnya minim gitu ya yang terkait pengembangan kurikulum. Jadi kalau di Indonesia itu pengembang kurikulum, kemudian filsafat itu adalah ya istilahnya prodi-prodi atau bidang-bidang yang kurang laku gitu ya. Padahal ini penting loh ya. Nah, gitu. Jadi pengembang kurikulum itu melakukan riset, melakukan studi untuk mengembangkan gitu ya berbagai sumber atau referensi terkait pengembangan kurikulum. Kalau tidak melakukan studi atau riset, mereka tidak memperoleh gambaran positif ya. Jadi terkait pembelajaran atau best practice-nya itu tidak diperoleh. Jadi best practice yang diperoleh dari lapangan misalnya, oh ternyata muatan lokal itu penting, mendekatkan mahasiswa itu dengan sekelilingnya atau dengan masyarakat. Makanya dulu itu ada kurikulum materi muatan lokal gitu ya, harus diintegrasikan di dalam kurikulum. Kemudian pembelajaran itu harus bervisi sets gitu ya, dulu ya. Science, engineering, ya science, environmental, teknologi, society gitu ya, ataupun yang baru ini STEM, kemudian STEAM, kemudian STREAM lah, itu berbasis riset juga seperti itu ya. Nah, yang keempat itu pengembang kurikulum ya harus ya Excel itu mahir gitu ya dalam manajemen proyeknya. Jadi proyek pengembangan. Jadi harus pinter pengelolaan, pinter komunikasi ya. Termasuk yang disampaikan Pak Eko nanti ya komunikasi itu lisan dan tertulis ya diskusinya. Kemudian tertulisnya ini loh usulan dari desain kurikulum yang saya rancang khususnya untuk spesifik pendidikan sains, pendidikan fisika. Lah, technical writing and research. Ini yang nomor 4. Nah, kemudian yang berikutnya itu
Ya, ini ya. Jadi kalau dinyatakan di sini, bentar. Jadi mereka itu harus benar-benar ini punya passion terhadap pendidikan gitu ya. Nah, jadi kalau di situ itu passionate to education gitu ya. Nah, oke. Jadi kita masuk di apa namanya prodi pendidikan S2 pendidikan sains, kemudian ngambil mata kuliah pengembangan kurikulum. Ya mau tidak mau ya ini harus memiliki passion kayak pendidikan ya. Jadi all out gitu ya. Nah, bahasa kita kerennya itu kan all out. Ini dari referensi gitu ya, yang dikutip gitu ya, bahwa seorang pengembang kurikulum itu setidaknya memiliki 5 keterampilan atau 5 hal ini. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang didiskusikan. Belum ada. Nah, kalau belum ada, ganti saya bertanya. Ya. Ini kan hal-hal apa fundamental gitu ya. Nah, saya minta dari Bapak Ibu yang saya ini ya panggil itu menambahkan ya, mungkin yang lebih spesifik dari ini. Pengembang kurikulum itu seperti apa? Bisa mengacu dari yang paparan disampaikan Pak Eko tadi loh, dari rincian-rincian apa pertemuan per minggu itu atau tiap hari Senin gitu ya. Coba Bu Faradila coba nambah satu Bu, apa kira-kira Bu? Iya, kalau menurut saya mungkin tidak hanya dari sisi gurunya aja, Pak. Jadi untuk research awal itu bisa dilakukan di siswanya juga. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Gitu. Oke, bagus sekali ya. Sekarang Bu Aprilia. Ya. Kalau tadi sudah dikomentari, oh risetnya itu juga ini Pak, riset ke siswanya Pak. Nah, oke boleh. Kalau Bu Aprilia bagaimana? Kalau tadi kan Farida mungkin memang peserta didik itu lebih apa ya, kalau dari kurikulum itu lebih penting juga. Mungkin apa lagi ya Pak? Dilakukan dengan kerjasama kurikulum. Ya, bagaimana Bu Aprilia poinnya, tambahannya? Kurikulum apa ya? Bentar, Pak. Implementasinya ya. Lebih apa Gimana? ya? Gimana? Berarti seorang pengembang kurikulum itu harus apa? Terkait implementasi, maksudnya bagaimana itu? Mungkin apa? Implementasi ya. Penerapannya apa ya, proses apa ya, lebih memperhatikan Proses prosesnya. pengembangan. Oh gitu. Oke, ya, oke, anggap aja ini ya. Jadi pengembang kurikulum itu harus betul-betul paham Harus betul dari proses pengembangan yang dilakukan. Nah, ini terkait dengan ini tadi yang Pak Eko nyinggung apa berbagai desain ya, pengembangan kurikulum ya, ada model apa CIPP dan seterusnya tadi ya. Lah itu. Oke, mungkin maksudnya seperti itu. Sekarang coba Bu Kartika, coba Bu Kartika tambah Bu, satu lagi Bu. Menyiapkan instrumen dan evaluasi kurikulum, Pak. Oke, ya. Jadi seorang pengembang kurikulum itu harus punya instrumen yang jelas ya. Kemudian nanti bagaimana kita melakukan evaluasi atau alat evaluasi. Oke, cukup ya, nanti ditambah lagi ya. Jadi seperti itu, dari hal umum itu bisa kita kembangkan. Nah, di PPT berikutnya nanti Ibu Bapak akan saya tunjukkan gambaran kurikulum baru nanti sehingga nanti bisa ini membuat semacam catatan. Oh, kurikulum itu berubah, ganti yang baru. Prosesnya itu seperti ini. Berarti harus dilakukan apa gitu ya. Ini yang disampaikan oleh ini ya.
Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi namanya berubah ya. Kalau yang dulu itu Puskur gitu ya, Badan Kurikulum Nasional atau Pusat Kurikulum Nasional. Nah, sekarang ini gantinya ya. Ini akhir tahun kemarin. Jadi intinya Kemdikbudristek gitu ya, itu merilis kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. Coba nanti sambil disimak. Yang saya tanyakan nanti tentunya bukan substansi yang saya tayangkan di sini, tapi pelajaran apa yang bisa kita petik sehingga dari K13 itu bergeser ke kurikulum pemulihan. Kalau di YouTube-nya Kemdikbud, ya itu ada. Kalau PPT-nya mungkin Bapak Ibu cari bisa dapat PDF ya. Ini nanti saya share ya PPT atau PDF ya. Oke. Nah, ini materi yang diberikan di PPT saat itu ya. Jadi ada lini masanya, kemudian karakteristik, kerangka dasar, dan struktur kurikulum. Kita masuk di yang pertama ya, lini masa. Mudah-mudahan ini ya, slide-nya jalan ya, lancar ya ini ya. Lancar Pak nanti. Oke, terima kasih. Nah, ini di lini masa ya atau timeline-nya. Jadi pra-pandemi itu kan K13 ya. Sampai di awal-awal pandemi kita masih K13, bahkan saat ini itu kita menggunakan K13 dan kurikulum darurat itu ya, atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Jadi kalau ditanya saat ini tuh yang mana Pak? Ya ini kurikulum darurat itu ya, termasuk 2021-2022 ya. Nah, ditambah beberapa sekolah itu sudah melakukan uji coba yang disebut sebagai kurikulum prototipe itu. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu kan ditugasi oleh UNESA, oleh jurusan itu untuk menjadi pembimbing ini PLP ya, yang di lapangan itu di daerah Gresik sana. Nah, kebetulan sekolah itu adalah salah satu ini ya, sekolah pilot project uji coba kurikulum prototipe ini ya. Jadi banyak hal baru, terutama bagi mahasiswa PLP itu harus menyesuaikan. Apakah berat, Pak? Ya tidak juga. Kita sebenarnya fondasinya sudah ngajarkan itu ya, fondasi terkait dengan karena mereka calon guru fisika, calon guru sejarah, PPKN itu sudah diajarkan oleh dosennya masing-masing. Hanya saja menyesuaikan dengan kebijakan ini yang namanya itu. Ya. Jadi kalau Anda cermati mulai K13 sampai saat ini 2022 awal, di sini kan intinya sama ya, K13 plus gitu ya. Plusnya itu menyesuaikan keadaan darurat tadi ya. Kemudian ditambahi istilah baru namanya prototipe itu. Nah, ya. Nah, nanti tahun depan, 2 tahun lagi itu kurikulumnya kurikulum 13 jalan gitu ya, kurikulum darurat jalan. Nah, kemudian yang tadi prototipe itu yang sempat diuji cobakan, nah nanti menjadi opsi semua satuan pendidikan, menjadi nasional gitu ya. Artinya bisa jadi tahun 2023, 2024 itu sebagian sekolah masih melanjutkan K13, masih menggunakan kurikulum 13 yang darurat, ada yang pure menggunakan kurikulum prototipe itu. Nah, nanti targetnya di akhir 2024 itu ya kebijakan kurikulum nasional ini berdasarkan evaluasi. Tadi Bu Kartika bilang, nah butuh alat evaluasi. Iya, sama dengan saat K13 bergeser ke prototipe itu kan ada instrumennya kan itu ya. Kemudian instrumen itu disebarkan ke semua stakeholder ya, mulai pemangku kepentingan, pemerintah, sampai level bawah ya. Ya, sekolah, siswa gitu ya. Termasuk kami yang dosen itu dikasih semacam angket gitu ya. Saya itu pernah diminta ngisi waktu bantu nyiapkan soal AKM itu, isinya ya terkait evaluasi K13. Yang diminta itu apa sih kelebihannya, kekurangannya, catatannya, kemudian ada juga yang dalam bentuk skala Likert gitu ya, kita diminta ngasih rating seperti kalau di Telkom, PLN ataupun beli mobil atau motor itu ya, Honda itu ya, kasih 9 atau 10 lah kayak gitu. Atau kalau tidak sama sekali kasih 1 atau 0 lah seperti itu. Ini ya, ini lini masanya. Baik. Nah, sekarang masuk ke kerangka kerja ya. Kerangka kerja evaluasi K13. Nah, K13 itu sebenarnya kan sudah luar biasa. Tapi ternyata ya
menurut banyak referensi dikatakan, jadi kurikulum itu tidak bisa abadi, artinya ada masanya, ada durasinya. K13 dulu kan direncanakan matang luar biasa, mulai dilaksanakan secara nasional, anggap kalau dia 2013 sekarang 2022 ya kan sudah hampir 10 tahun ya. Itu sesuatu yang wajar. Nanti pas 2023 itu 10 tahun. Jadi untuk tahapan evaluasi, tornya itu seperti ini ya. Ide kurikulumnya bagaimana, desainnya kita lihat, strukturnya kita lihat, kontennya atau isinya kita lihat. Kemudian dari 4 komponen itu kita harus mempunyai dokumen kebijakan atau hasil evaluasi dokumen. Ya. Ini loh hasil evaluasi dari sisi siswa mengatakan seperti ini. Guru gitu ya, kepala sekolah, kemudian dinas gitu ya, atau pemerintah daerah. Kemudian dari perguruan tinggi itu ada dokumennya. Nah, kemudian selain dokumen kurikulum itu implementasinya juga dilakukan evaluasi lah. Implementasi yang dievaluasi itu nanti melibatkan banyak pihak gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari panah yang kanan, jadi setelah dari K13 kemudian geser ke prototipe tadi, itu harus ada sosialisasi. Nah, kemudian bagaimana kesiapan direktorat ini ya, guru dan tenaga pendidikan, ya, bagaimana kesiapan sekolah, bagaimana kesiapan dinas. Karena ini terkait dengan anggaran juga gitu ya. Bagaimana proses pembelajaran, bagaimana hasil belajar. Jadi di catatan di bawah itu evaluasi dilakukan merupakan hasil kompilasi berbagai kajian, penelitian, dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan berbagai pihak. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ya, Puskurjar ya, ini digabung. Kalau dulu Puskur sendiri, Pusmenjar atau pembelajaran sendiri gitu ya. Nah, kemudian direktorat terkait dan perguruan tinggi. Jadi begitu ya. Jadi untuk mengevaluasi kurikulum itu ya butuh effort, butuh biaya yang besar, kemudian melibatkan juga banyak pihak. Jadi begitu. Sampai di sini saya beri kesempatan untuk diskusi. Ya, sebelum Pak Nah ditanya, biasanya begitu. Saya beri kesempatan dulu diskusi, nanti ganti saya yang memberikan ini. Ada tidak? Izin bertanya, Bapak. Oke, Mas Isur ya, Pak Isur, silakan. Ya, tadi Bapak sempat nyinggung yang tahun 2023 atau 2024 itu ada 3 kurikulum yang kemungkinan berlaku ya Pak ya. Iya. Nah itu yang saya tanyakan itu apa ada kerancuan, maksudnya setiap sekolah ada yang mengadopsi kurikulum 13, ada yang K13 darurat, ada yang kurikulum prototipe itu Pak. Ya, pertanyaan yang bagus lah. Sebelum Pak Nadiem merespon, saya beri kesempatan. Siapa teman-teman yang memberikan respon? Ini mirip-mirip dengan yang dulu itu ada pertanyaan begini. Loh Pak, di sekolah saya itu loh masih KTSP Pak. Loh, kalau sekolah saya lain lagi Pak, full kurikulum 13. Loh, kalau sekolah saya kelas 1 itu K13 Pak, kelas 2, kelas 3 KTSP lah. Mirip-mirip gitu ya. Coba siapa yang mau merespon? Ayo, pertanyaan yang bagus dari Pak Isur. Siapa? Izin menjawab, Pak. Bu Firdausi, ya silakan. Ya, Firdausi Rahman. Ya, untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe itu sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu tingkat dalam pengembangan pembelajaran. Cuman untuk di setiap sekolah ada yang mengacu pada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe itu sebenarnya dasarnya itu dari kesiapan sekolah dan guru-guru yang memberikan pembelajaran seperti itu. Karena menurut pengalaman saya sendiri, dulu waktu saya SMA itu sudah menggunakan kurikulum 2013, tetapi teman saya yang lain sekolah itu belum menerapkan kurikulum 2013. Dan menurut saya, waktu saya menggunakan kurikulum 2013 itu, gurunya
atau ya guru itu belum bisa maksimal gitu. Jadi menurut saya sama saja sih Pak antara dua kurikulum ini. Jadi sama-sama mengacu pada siswanya tersebut begitu. Oke. Berarti waktu itu Bu, waktu Ibu SMA itu berarti kan transisi ya. Transisi dari KTSB ke 13 kan gitu kan. Nah, makanya ada yang full K13, ada yang masih KTSB gitu ya. Oke. Baik, sekarang saya ingin mendengar Pak Arif Rahman Hakim ya. Bisa ya buka Ya. suara ya, silakan. Ini kan Kalau sudah menurut saya Pak Nadi, ya. untuk ketiga kurikulum tersebut sama intinya. Ini berlaku nanti ke variasian dari gurunya Bapak. Jadi kalau misalnya gurunya ini bervariasi dalam model pembelajaran, kemudian dalam inovasi pembelajaran, termasuk pada konten-konten yang akan diajarkan di dalam pembelajaran, maka nanti outputnya dari siswa itu sama menurut saya. Jadi seperti itu Bapak. Kemudian Pak Arif Rahman ini kan ini ya guru ya. Di sekolahnya bagaimana saat ini, kondisi saat ini Pak? Nah ini menjadi permasalahan juga menurut saya Pak. Karena seperti ini, ada gap antara kelas 10 dan kelas 11-12. Kalau kelas 10 saya melihat itu untuk materi secara langsung itu malah lebih sederhana Bapak. Di kurikulum sekolah penggerak itu Pak. Jadi ibaratnya kalau kelas 10 itu kan seharusnya fisika itu ada 12 bab nih. Kalau yang sekarang hanya 3 bab Pak. Jadi guru dituntut untuk mengembangkan lebih kreatif. Jadi seperti itu. Dari ketentuan dari Kemendikbudristek itu hanya 3 bab, itu pun tidak mengarah langsung ke fisika. Jadi bab pertama itu ada pengukuran saja. Kemudian yang kedua ada usaha dan energi saja. Dan yang ketiga ada pemanasan global. Sudah 3 itu aja. Nah ini di dalamnya itu maka guru dituntut untuk mengembangkan secara holistik. Baik untuk kompetensinya, kognitif, kemudian psikomotorik. Dan juga ada proyeknya Bapak. Pasti itu. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu guru yang mungkin seperti saya yang terjun langsung menerapkan kurikulum 2022 atau prototipe ini Bapak. Itu kendalanya. Kemudian lagi Bapak saya bertanya menyambung juga. Ini berkaitan dengan asesmen nanti di akhir, ujian akhir seperti itu. Karena kemarin juga menjadi pembicaraan di Bapak Ibu guru bagaimana nantinya jika siswa-siswi yang menerima materi pelajaran dengan kurikulum 2022, tetapi nanti ketika ujian AKM ataupun ujian masuk perguruan tinggi itu tesnya ukurannya sama, Pak. Nah ini menjadi pertanyaan. Nanti yang akan ketiban sial di tahun 2024 itu. Itulah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi guru yang memikirkan masa depan. Jadi terkait dengan nanti outcome-nya dari peserta didik yang diajar ya. Jadi gini, ya pertanyaan yang bagus. Kami ya saya kan masih terlibat ya dengan dulu awalnya kan Prof Asis gitu yang ngajak ya di Pusmenjar. Jadi begini. Saat ini kan sebenarnya kita kalau bicara evaluasi atau penilaian kan ada kendala. Nih, Pak Eko juga Wirso ya. Jadi misalnya begini, di SMA itu kadang-kadang sentralistik gitu ya. Nanti harus seperti ini. Yang awalnya UN berubah itu, kemudian sekarang menjadi AKM. Tapi di lain pihak, coba kalau Anda perhatikan soal masuk perguruan tinggi. Baik itu yang jalur prestasi atau yang tes itu ataupun yang jalur mandiri. Kira-kira linier enggak dengan yang waktu galakkan di SMA itu. Misalnya dulu itu harus berpikir tingkat tinggi HOTS gitu ya. Kemudian geser AKM kan istilahnya like bisa gitu ya, seperti bisa. Kemudian kalau tes-tes masuk. Gimana kalau menurut Bapak Ibu? Kan berbeda ya, sangat berbeda itu. Saya lihat tes masuk UNESA yang jalur mandiri ya seperti soal UMPT atau SBMPTN zaman saya dulu kan gitu kan. Ya cenderung hitung kan gitu ya. Jadi tidak betul-betul sesuai dengan harapan saat ini merdeka belajar gitu ya. Saya kasih sedikit ilustrasi sebelum menjawab inti dari Pak Rahman tadi. Jadi ilustrasinya begini. Ada mahasiswa saya S2, juga mahasiswanya Pak Eko, itu penelitian di Dayak sana, suku Dayak. Ya, materi pengukuran. Kalau kita mengikuti arahan kurikulum ataupun katakanlah buku ajar yang secara nasional, mungkin yang lalu itu pakai BSE ya.
yang diajarkan di sana kan jangka sorong, mikrometer, skrup dan seterusnya kan itu kan. Bagi anak sana itu tidak tertarik karena satu alat ya subsidi tidak ada itu ya. Tapi kalau menggunakan istilah-istilah yang tidak baku atau apa namanya alat ukur yang ada di suku Dayak itu justru lebih kontekstual dan itu memfasilitasi yang namanya merdeka belajar. Jadi di sana itu ada satuan sendiri. Ibaratnya kalau di sini itu mungkin berapa gayung gitu ya. Nah, kalau beli beras itu atau berapa apa namanya? Kalau dulu dari batok kelapa itu loh ya untuk apa ya nakar beras dan seterusnya. Nah justru itu yang lebih yang namanya MBKM ya seperti itu, bukan dipaksakan pakai jangka sorong. Nanti jangka sorong nggak dipakai di sini lah seperti itu. Nah kembali kalau yang pertanyaannya Pak Arif Rahman itu begini Pak. Yang jelas kami berusaha memfasilitasi semua jenis kurikulum dari sisi alat evaluasinya. Yaitu apa? Ya sekarang yang dituntut kan literasi dan numerasi. Apapun kurikulumnya kan orientasi evaluasinya literasi numerasi. Nah, ke sana. Kemudian bagaimana konteksnya? Ya konteksnya disesuaikan dengan ya sekitar kita. Misalnya kalau tadi terkait pengukuran. Nah, paling tidak yang logis itu sekarang di mana-mana kan menggunakan alat pengukur suhu. Ya itu harus muncul itu ya, termometer ya. Nah, mulai dari dulu yang termometer ruangan, termometer yang apa? Alkohol maupun air raksa sekarang diganti digital dan seterusnya. Nah, itu akan lebih menarik. Makanya teman-teman yang di Pusmenjar kalau dulu Puspendik gitu ya, itu sepakat. Pokoknya kita harus ya seperti apa namanya jenisnya Teams kemudian PISA. Jadi nanti kalau memberikan evaluasi seperti itu. Nah mudah-mudahan nanti memang ini di pemangku kepentingan itu sepakat. Saya sedikit cerita begini ya Bapak Ibu. Dulu itu waktu UN terakhir kami kan dikumpulkan di Jakarta. Jadi sebelum pandemi ya. Kami itu sudah menyiapkan soal itu betul-betul bagus kalau menurut saya. Contoh soal bagus itu seperti ini ya. Misalnya Pak Arif Rahman sedang mengendarai motor pada jarak 500 meter sebelum perempatan di Senayan misalnya ya. Nah, itu lampu menunjukkan lampu hijau. Jika kelajuan Pak Arif Rahman sekian gitu ya, kilometer per jam, kemudian durasi untuk hijau 1 menit, untuk kuning 10 detik, merah sekian detik misalnya. Maka tepat 10 meter di depan tiang lampu TL tadi, apa yang harus dilakukan oleh Pak Rahman? A misalnya mengurangi kelajuan dan berhenti karena bla bla bla. Kemudian B terus melaju karena lampu diperkirakan hijau atau pasti hijau. C ya siap-siap dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Itu contoh satu. Itu kan otentik ya. Konteksnya Senayan, lampu TL, anak SMA bisa naik motor gitu ya, berhati-hati dan seterusnya. Nah, itu apakah bisa diselesaikan dengan anak yang menerapkan K13? Ya harusnya bisa. Misalnya kalau ada KTSP, mestinya bisa. Cuman yang jadi masalah gurunya itu harus betul-betul mengajarkan ya tadi aspek literasi dan numerasi. Apakah itu bisa dilakukan atau dikerjakan oleh anak-anak yang sekarang pada masa pandemi ya mestinya bisa. Oke, nah ini mungkin Pak Eko tertawa, hanya saja itu ya masih melanjutkan akhir 2019. Hanya saja setelah soal rilis itu begini ceritanya. Oh ini masuk centang gitu ya, yang ini di-delete. Soalnya nanti kalau dikeluarkan se-Indonesia banyak yang salah, nanti yang salah kepala dinasnya, menterinya dan seterusnya. Padahal itu bagus loh ya, soalnya bagus itu hanya salah satu contoh. Contoh yang lain ya, yang ini saya masih ingat ya. Nah gini ya, misalnya Adi itu adalah mahasiswa berprestasi kelas 12, dikirim mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Bila tinggalnya di Riau gitu ya, kemudian kirim ke Jakarta harus naik pesawat terbang. Nah, itu kan real tuh otentik gitu ya. Nah, kemudian seorang co-pilot ya, co-pilotnya menginformasikan bahwa saat ini ketinggian pesawat itu sekian, kelajuannya sekian. Nah, itu nanti diarahkan ke hukum Bernoulli. Itu kan bagus ya. Dulu waktu saya jadi guru tidak ada soal seperti itu gitu ya. Tidak otentik, pokoknya tahu-tahu ya pesawat kadang kelajuan pesawatnya nggak cocok, mesinnya itu kan ya dalam kilometer per jamnya luar biasa, tapi di situ kecil, ataupun ketinggiannya nggak pas ya,
lah ini pesawat atau apa kan gitu ya. Lah padahal kalau di pesawat itu kan biasanya itu dalam ini berapa ya ketinggiannya, berapa kaki gitu ya. Jarang berapa meter gitu ya. Lah dan seterusnya. Jadi itu ya Pak Rahman gitu. Mungkin Pak Eko nanti bisa memberikan tambahan Iya, untuk iya, Pak ya Nanti. mengomentari yang tadi. Gitu. Ini saya atau Pak Nadi lagi? Nggih, Pak Eko barangkali ada Oh, tambahan nggih. terkait pertanyaan tadi nggih, sebelum saya tambah Nggih. nanti. Iya, terima kasih Pak Nadi. Ya, dari apa yang disampaikan Pak Nadi saya rasa sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat memang kita ini terlalu lugu dalam memahami konsep kurikulum. Makanya salah satu ikon yang disampaikan Pak Nadi di awal, kalau saya mengatakan mungkin bukan ikon ya, tapi ya orientasi kita. Kita walaupun fokus pada bidang science education, tapi pengembangan kurikulum itu menjadi prioritas. Dan dari contoh-contoh yang disampaikan Pak Nadi tadi kelihatan sekali bahwa kita masih sangat lemah dalam memahami kurikulum. Kita masih cenderung fasih untuk menerapkan kurikulum paket yang seolah-olah hidup matinya ya di situ. Jadi melihat kurikulum seperti kitab suci itu benar-benar harga mati gitu. Jadi kita seolah-olah apa yang ada dalam kurikulum itu yang kita laksanakan. Nah, tentunya kalau kita kaitkan dengan konteks yang disampaikan Pak Nadi tadi, memang boleh, tapi kita harus punya kreativitas dalam mendesain kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Karena terus terang memang kami, walaupun mungkin kalau saya porsinya tidak terlalu banyak, karena kalau saya lebih ke produk-produk pembelajaran yang dibuat oleh para mahasiswa, baik S1, S2 maupun S3, itu memang sangat kelihatan sekali bahwa kurikulum itu hanya dilihat di SK dan KD-nya, atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tapi untuk menerjemahkan ke dalam proses pembelajaran, baik mulai dari indikator dan tujuan, itu memang juga masih menjadi masalah, dan itu juga menjadi masalah nasional gitu ya. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pemahaman tentang konsep kurikulum. Nah, kembali yang disampaikan oleh Pak Arif Rahman Hakim tadi memang sangat menarik, Pak. Kita kalau ibaratnya harus menyesuaikan dengan teksnya, rasanya akan sulit. Ya, rasanya akan sulit. Karena apa? Yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri dengan semua strateginya, ini merupakan sebuah upaya nyata untuk mengkondisikan kembali. Bahwa kalau kita lihat seperti yang pernah dibuktikan oleh Yohanes Surya waktu itu, mungkin Pak Arif dan Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar cerita ya, bahwa anak Papua pun kalau misalnya mendapatkan layanan pendidikan fisika yang tepat, layanan pembelajaran fisika yang tepat, itu tidak hanya skala lokal yang akan dia bisa juarai, sampai olimpiade internasional pun dia bisa menang. Kalau tidak salah dibina Pak Nadia, nggak salah ya, waktu itu. Nah, itu menggambarkan bahwa hanya karena salah, atau dalam tanda petik salah kelola saja atau mismanagement saja yang menyebabkan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang berada di wilayah-wilayah terpencil itu seolah tidak berprestasi, tidak menghasilkan sesuatu yang membanggakan begitu. Nah, melalui informasi-informasi terbaru yang disampaikan oleh Pak Nadi, mungkin dari saya juga akan lebih bisa menggerakkan pikiran Bapak Ibu semua untuk bisa menghasilkan sebuah pemahaman tentang kurikulum dan bisa menjadi latihan untuk kita dalam mendesain sebuah kurikulum sesuai dengan orientasi tertentu, tujuan tertentu, sehingga kita punya pengalaman tentang itu. Karena terus terang ini masih sangat langka. Orang yang belajar tentang pengembangan kurikulum pun itu belum tentu bisa memberikan solusi terkait dengan berbagai masalah yang saat ini dihadapi oleh para guru kita. Kita masih terkesan dengan
rasa takut yang berlebihan pada saat kita memberikan materi pelajaran, di mana materi itu nanti tidak akan keluar di ujian misalnya, atau di apa ya, kalau istilah sekarang AKM ya Pak ya, Pak Arif ya. Misalnya seperti itu. Jadi, nah ini rasa takut karena kita sudah terbiasa dengan pola full service. Kita melayani dengan informasi, bukan kita melayani dengan keterampilan, kecakapan maupun literasi. Nah, sebenarnya kalau kita mau sportif, guru itu tidak harus capek dalam mengajar. Kalau kita mau efektif, istri saya itu guru. Jadi kalau berangkat pagi itu saya janji, saya waktu keluar rumah itu mesti saya antarkan, terus saya janji berangkat dengan pulang harus sama loh ya. Bedak tidak boleh berkurang, lipstick tidak boleh berkurang. Itu bahasa klise sebenarnya. Itu kalau saya guyon istri saya. Artinya apa? Kita kalau memahami tentang kaidah kurikulum, tidak harus kita yang habis-habisan nafas, habis-habisan ludah untuk mengajar. Sampai guru bisa kecapean, pulang terus tinggal capeknya, tinggal reotnya gitu ya. Sampai anak-anak di rumah akhirnya tidak bisa mendapatkan perhatian karena alasan capek. Nggak bisa seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan saat ini yang terjadi ya seperti itu. Jadi karena guru itu memposisikan sebagai sumber informasi yang utama. Kalau tidak diajarkan, guru itu malah tidak puas. Bukan murid yang tidak puas, gurunya tidak puas. Jadi merasa berdosa karena materi itu belum disampaikan. Nah, padahal kalau kita mengejar materi secara kuantitas, maka tidak akan bisa. Bahkan kita kadang-kadang malah kalah dengan anak-anak kita yang kemampuan selancar informasinya jauh lebih tangkas gitu ya. Mereka yang duduk di SMP, di SMA sudah banyak informasi-informasi baru. Nah, saya rasa pola-pola ini yang mungkin perlu untuk kita ubah ya, stigma-stigma yang mungkin memerankan guru sebagai sumber informasi utama pun harus kita geser. Nah, tentunya hanya dengan desain kurikulum yang bagus, kurikulum yang tepat, kita akan bisa memfasilitasi semua. Saya rasa pengalaman Pak Nadi mendampingi di pusat kurikulum di Jakarta itu bisa menjadi pengalaman menarik. Dulu saya juga sempat bergabung dengan tim Puskur, Bapak Ibu. Saya waktu itu masih kurikulum 2013 gitu ya. Kami sempat memberikan pelatihan di beberapa kabupaten kota. Ya, tapi ya itu, setiap kali kami datang keluhannya sama. Jadi untuk mengubah paradigma guru supaya berpikir lebih terampil dalam melaksanakan proses pembelajaran ternyata tidak mudah. Jadi mereka selalu dihadapkan dengan kekhawatiran, ketakutan kalau siswanya mereka tidak bisa mengerjakan soal karena waktu itu kan memang model ujian seperti yang biasa dilakukan. Nah, sebenarnya saat ini menjadi satu kesempatan sehingga guru itu bisa berperan sesuai dengan fungsinya. Guru tidak hanya mengajar, guru itu punya peran mendidik dan meneliti. Nah, ini juga menjadi salah satu hal penting. Persentase produk penelitian guru itu relatif sangat sedikit. Alasan utamanya adalah guru lebih banyak diperankan sebagai pengajar dan administratif. Nah, itu juga sangat membahayakan sebenarnya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan di beberapa negara, misalnya yang saya tahu di Jepang, mungkin kalau Pak Nadi di Thailand, itu guru begitu enjoy dalam melaksanakan proses. Nah, ini yang saya rasa menjadi informasi-informasi yang perlu untuk kita simak, sehingga kita punya referensi bagaimana kita bisa mendesain sebuah konsep kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti contohkan Pak Nadi tadi. Jadi kalau kita ada di daerah, ya jangan cerita tentang Jakarta, ya kan? Jangan cerita tentang Monas lah, kalau saya sering melatih Bapak Ibu guru seperti itu. Kalau kita daerah, ya ungkapkan daerah. Kemarin pengalaman waktu kita mendampingi PPG Bapak Ibu guru, juga sama Bapak. Kita ini masih enggan untuk mengekspos kearifan lokal kita sebagai bahan belajar. Padahal itu sangat penting dan menarik. Dan ternyata betul disampaikan Pak Nadi, itu merupakan representasi kemerdekaan guru dalam
dalam mengajar ya. Kalau ada merdeka belajar, maka guru juga harus merdeka mengajar. Dia bisa menggunakan contoh-contoh yang beragam, menggunakan cara yang beragam, menggunakan satuan yang beragam, menggunakan alat yang beragam dalam rangka membelajarkan fisika. Menarik sekali ya, gitu. Sehingga akan banyak dihasilkan produk-produk pembelajaran yang lebih adaptif sesuai dengan konteks maupun konten. Mungkin itu Pak Nadi tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya itu ya Pak Rahman ya. Nggak apa-apa Pak. Intinya kita tetap ini aja all out gitu ya. Memang bagus orang guru memikirkan, kok tak ajar luar biasa seperti ini, nanti jangan-jangan nggak cocok evaluasi. Ya kalau mikir gitu terus nanti kita khawatir terus ya istilahnya kalau ini wis lanjut aja kan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Nadi, Pak Eko. Kadang itu ya kita sendiri ini, mungkin Prof Wasis juga pasti cerita ya. Loh wis didesain api-api lah kok endingnya waktu rilis hari ya kok yang ini. Kadang ya seperti itu gitu kan ya. Tapi gini Pak, ada untungnya juga sih menurut saya. Kalau di Iya. sekolah penggerak itu memang lebih enjoy. Dalam artian ketika memang dalam konteks materinya itu sedikit, tapi guru punya apa ya? Kebebasan tadi ya. Astangge mengembangkannya cocok dengan mata kuliah ini Pak, pengembangan kurikulum. Jadi guru punya gambaran lebih jauh dan mungkin yang sebelumnya belum ada itu bisa diterapkan. Jadi nggak terpaku pakem dengan budaya di sekolah gitu enggak. Jadi lebih luas ininya seperti itu Bapak. Di semester genap ini, semester 2 ini. Jadi begitu Pak Nadi, Pak Eko. Terima kasih Pak Arif. Rahman. Baik Bapak Ibu, berikutnya ini saya ini ya agak cepat tapi saya ingin Bapak Ibu itu menemukan sesuatu terkait dengan ini. Kita tadi kan di awal mata kuliah kita pengembangan kurikulum, jadi harapannya ya menjadi kurikulum desainer gitu ya. Nah, kebetulan ini adalah PPT resmi yang dirilis gitu ya, dirilis di akhir 2021 menuju 2022 dari kementerian kan gitu ya. Nah, setelah pemerintah itu memberikan kerangka kerja evaluasi kurikulum, nah ini ditunjukkan hasil evaluasinya ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Cuman saya ingin gini ya, diskusi kita sampai 10-20 itu kira-kira maksudnya apa sih kan gitu ya. Nah, jadi setelah tadi ada kerangka kerja evaluasi, ini hasil evaluasinya. Oh, evaluasi K13 seperti ini, bla 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 gitu ya. Kemudian ini masih gitu ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke karakteristik kurikulum. Nah, ini secara teori. Kurikulum itu ya tadi Pak Rahman menyebut holistik gitu ya tadi ya. Nah, berbasis kompetensi, kemudian kontekstual kan gitu ya, kemudian personalisasi itu juga harus diperhatikan. Tadi Pak Nadi kan nyinggung yang Bidaya tadi ya, salah satu seperti itu. Nah, berikutnya kurikulum prototipe dari teori-teori itu juga memiliki ini karakteristik sendiri. Ini saya skip agak cepat gitu ya. Nah, kemudian ditunjukkan gambaran kurikulum prototipe itu ada karakter gitu ya. Nah, ini rinciannya. Kemudian tema-temanya berbasis proyek. Tadi Pak Eko menyarankan termasuk mata kuliah kita kan berbasis proyek, ini gambarannya gitu ya. Nah, kemudian difokuskan pada kontennya yang apa, materi esensial gitu ya. Sengaja agak cepat, nah karena apa? Saya punya maksud ini ya. Nah, kemudian bagaimana evaluasinya ya ini ditunjukkan terkait perbandingan antara capaian numerasi literasi. Artinya di K13 itu masih rendah sehingga kurikulum baru nanti ya harus di-trigger dinaikkan gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai pada lah ini ada karakteristik yang baru itu ada fleksibilitas ya. Nah, dalam perancangan kurikulum sekolah maupun rencana pembelajaran. Nah, selain itu diberikan sampel capaian pembelajaran ya, contoh capaian pembelajaran. Kebetulan yang di sini bukan fisika ya, bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini juga bahasa Indonesia gitu. Nah, baru ditemukan kerangka dasar kurikulum yang baru itu seperti ini gambarannya. Ini tentunya tidak membuang yang namanya 8 standar nasional pendidikan itu ya yang dimodifikasi. Nah, setelah kerangka dasar muncul, baru ini loh karakteristik kurikulum yang baru yang siap diimplementasikan. Oke, sekarang balik lagi. Siapa yang ingin memberikan komentar terhadap PPT yang pertama rilis ini? Nah, oke. Kita kan topiknya pengembangan kurikulum ya, mendesain kurikulum. Coba ayo gantian. Pak,
ternyata kalau mengembangkan kurikulum atau mengganti kurikulum atau mengevaluasi kurikulum itu seperti ini. Nah, coba itu harapan saya. Nanti kan ini saya kasihkan ya, bisa dibaca. Saya minta yang belum suara sama sekali siapa ya? Ini saya tulis Pak Nadi yang aktif-aktif ini Pak Nadi. Oke, makasih. Bu Dela ini, ayo Bu Dela, belum dengar suaranya, ayo komentari Bu, itu tadi Bu. Yang diminta Ya, itu Pak. whole picture gitu ya, whole picture. Jadi gambaran menyeluruh yang dilakukan pemerintah yang bisa kita petik itu apa? Silakan. Iya, dari pemaparan beberapa dari Pak Nadi dan juga Pak Eko serta teman-teman tadi yang bisa saya ambil intisarinya terkait dengan kurikulum prototipe 2022 itu, kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah maupun satuan pendidikan untuk mengembangkan suatu kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi sekolahnya, disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya, serta sarana dan prasarana Pak yang ada di sekolah. Jadi mungkin nantinya harapannya pembelajaran yang diterapkan di suatu sekolah itu memang benar-benar pembelajaran yang ideal, sehingga tujuan atau outcome dari pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi memang kalau kita tarik lagi, di kurikulum prototipe 2022 ini menghilangkan sistem peminatan, Pak. Kalau kita lihat kan di kelas SMA, jenjang SMA itu kan ada minat IPA IPS, mungkin nantinya di kurikulum prototipe ini anak bebas memilih sesuai dengan bakat minatnya, sehingga benar-benar sesuai dengan passion-nya, Pak. Tidak terkekang oleh 2 pilihan saja, atau mungkin ada 3 pilihan di suatu sekolah. Jadi memberikan ruang untuk siswa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan bakat minatnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dela ya. Bu Dela menggarisbawahi, jadi ada pergeseran dari kurikulum sebelumnya ke yang baru, terutama dari aspek fleksibilitas. Kemudian kalau menggunakan bahasa Pak Menteri gitu ya, Mas Menteri, itu ya sesuaikan dengan passion-nya ya, passion dari peserta didik. Kata-kata passion kan sering muncul ya kalau di live itu ya Menteri. Oke, itu yang pertama. Bu Dela menyoroti perubahan yang signifikan. Coba sekarang Bu Devian. Nah, kalau Bu Devian bagaimana? Bu Devian, bisa? Mana Bu Devian tadi ya? Nah, silakan Devian Astikawati. Masih ke belakang. Bu Rizky, saya Rizky Nurfadila. Rizky Pokoknya kalau belum bunyi tidak saya tulis pokoknya. Belum muncul pernyataan. Bu Rizky Nurfadila. Loh, Bu Rizky kemana Bu Rizky ini? Mau sore gangguan sinyal seisu ini. Ayo Bu Rofi, biasanya aktif ini. Saya ingat kalau waktu statistik ini ya, Bu Rofi dari manapun, dari tempat kerja siap presentasi. Ayo Bu Rofi, Rofiatul Alia. Halo Bu Rofi. Oke, silakan ya. Terima kasih kesempatannya Pak Nadi, Pak Eko. Iya. Izin memberikan penyampaian terkait pengembangan kurikulum. Yang saya cermati dari penjelasan Pak Nadi sama Pak Eko serta teman-teman bahwa kurikulum itu sifatnya dinamis. Jadi sesuai dengan kebutuhan global, kayak mungkin saat ini yang saya ketahui bahwa kurikulum itu dikembangkan salah satunya untuk bisa menjawab pertanyaan dari keluhan di sebelumnya, kayak kenapa materi di sekolah itu tidak sinkron dengan kehidupan nyata. Nah, mungkin di
kurikulum saat ini itu dikembangkan seperti itu, karena agar nantinya siswa itu memiliki soft skill-nya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, kayak bagaimana siswa itu bisa berpikir kritis, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Terus kemudian untuk pendekatannya, nah yang saat ini juga karena kita situasinya itu kan terus berkembang. Jadi kondisi pandemi ini kan sebenarnya tidak diharapkan banyak orang, tapi salah satu yang berdampak itu kan pendidikan. Akhirnya ini juga memberikan pengaruh terhadap siswa maupun guru. Jadi guru juga dan siswa dituntut untuk bisa lebih adaptif terhadap perkembangan. Salah satunya berkaitan dengan teknologi. Nah, pendekatannya tadi juga saya sempat dengar disinggung sama Pak Nadi berkaitan dengan STEM, STSE. Nah, itu kalau saya pelajari pendekatannya itu juga berkaitan bagaimana pengetahuan yang diberikan ke siswa itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, dan itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi siswa konsep yang dipelajarinya bisa diterapkan sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Itu pendapatnya saya. Ya, terima kasih Bu Raufik ya. Setidaknya Bu Raufik tadi menjelaskan yang ini loh Bapak Ibu ya. Jadi benang merah pengembangan kurikulum itu harus ya aspek kontekstualisasi masuk, personalisasi masuk. Lah itu tadi yang dibahas detail ya. Jadi saya percaya ya, tadi ya luar biasa ya penjelasan. Meskipun kita tayangkan sepintas-sepintas ternyata mampu gitu ya. Baik, satu lagi dari saya nanti sebelum Pak Eko ya, saya minta ini yang bapak-bapak sekarang, ayo siapa, ayo. Yang belum, ayo siapa iki, sing bapak-bapak iki. Yang lain katanya hujan deras ya, tempat saya juga mulai hujan ini, ayo siapa rek? Mas Furkon atau Mas Rizky Afnan? Halo, ayo. Siapa dulu atau Pak Izur, Mas Izur? Direk mana suaranya? Mas Safri ya, Pak Safri ya, Pak Safri. Iya, Bapak. Sebenarnya ada yang saya mau tanyakan, Bapak. Berdasarkan dari yang Bapak sampaikan tadi, yang mungkin karena begitu cepat, yang saya sempat yang paling saya ingat yaitu dari landasan kenapa kok direvisi, karena cakupan kurikulum 2013 terlalu luas gitu. Terus disampaikan itu mengingat apa yang sering disampaikan Pak Nadiem, bahwa tidak semua siswa mempunyai minat yang sama. Jadi peminatnya itu belum tentu yang terlanjur masuk ke jurusan IPA suka sama biologi atau kimia atau fisika gitu. Atau bisa saja yang terlanjur masuk ke jurusan fisika di SMA-nya cuman suka mata pelajaran fisika saja gitu. Namun yang saya tanyakan Bapak, apakah yang di dalam pengembangan kurikulum prototipe ini ada model-model tertentu yang digunakan? Barusan alhamdulillah dari beberapa referensi yang saya baca terdapat beberapa model dalam mengembangkan kurikulum. Nah, yang saya tanyakan yang digunakan Kemendikbud ini dalam mengembangkan kurikulumnya itu apakah membuat model sendiri atau menggunakan model-model yang sudah paten gitu? Oh iya. Ya, terima kasih. Yang jelas gini, makasih. Sederhana kan, menterinya kan ingin kemerdekaan, merdeka belajar. Jawabannya ya bebas gitu ya, bebas. Meskipun ada yang disarankan. Jadi yang disarankan K13 itu bagus, bisa diadopsi untuk kurikulum ini. Yang jelas nanti orientasinya ini loh, literasinya naik, numerasinya naik. Bagaimana caranya ya literasi naik, numerasi naik. Salah satunya tadi ya berbasis proyek, kemudian
berpikir tingkat tinggi itu tetap digalakkan. Mengenai model yang mana itu bebas, role playing itu ya kan bahasa-bahasanya Pak Menteri itu, Mas Menteri kan kadang role playing itu bisa sampai fase gitu kalau nyebutkannya gitu dan seterusnya. Jadi gitu ya. Terima kasih Pak Safri tadi yang sudah mengomentari lemah di struktur K13 sehingga perlu perubahan kurikulum. Saya kembalikan ke Pak Eko ya, mungkin closing atau apa ya, epilognya tadi prolognya Pak Eko. Mungkin saya tak stop share, ini nanti saya kirimkan ya, Bapak Ibu pelajari lagi nih ya, supaya dapat ya best practice gitu ya, seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih Pak Nadi, menarik sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Nadi maupun interaksi yang dikomunikasikan oleh Bapak Ibu menggambarkan dinamika yang sangat unik terkait dengan pengembangan kurikulum. Jadi saya harap ini bisa menjadi satu langkah awal yang bagus, sehingga saya tidak perlu untuk memotivasi seperti kalau saya ngajar di sekolah misalnya, tapi karena Bapak Ibu sudah lebih dewasa, saya bisa tahu apakah ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan menarik. Nah, saya berharap ke depan ada mahasiswa yang tertarik untuk melakukan riset di bidang pengembangan kurikulum. Ini saya rasa penting sekali karena kemarin terus terang saya mendapatkan informasi dari Pak Nadi waktu itu. Saya mencoba untuk mengaplikasikan di S2 untuk melaksanakan riset kebijakan untuk mengidentifikasi bidang-bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Ternyata pengembangan kurikulum ini masih relatif sangat sedikit, bahkan belum ada. Jadi belum ada mahasiswa yang riset tentang pengembangan kurikulum. Silakan, kebetulan ada beberapa mahasiswa yang bimbingan saya atau bimbingan Pak Nadi atau pas bimbingan saya dengan Pak Nadi, saya persilahkan kalau misalnya ingin melakukan riset tentang pengembangan kurikulum. Karena itu juga sangat kita perlukan begitu ya, sehingga riset mahasiswa S2 itu tidak hanya kaku untuk mengembangkan perangkat, ya sekali-sekali yang mengembangkan kurikulum lah, atau mengembangkan program lah gitu. Jadi kita tetap mengarah pada produk riset yang nantinya bisa diterapkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, ya, baik itu fisika, kimia maupun biologi. Mungkin Bapak Ibu mungkin ya fisika, gitu ya. Oke, saya rasa itu yang perlu saya pertemuan ini, dan terima kasih saya sampaikan pada Pak Nadi yang sangat menarik materi-materi yang sudah dikomunikasikan, dan saya berharap Bapak Ibu untuk lebih aktif ya mengikuti kegiatan perkuliahan, karena kita harus sudah belajar menjadi seorang pembelajar yang mandiri, yang sudah tahu dengan kebutuhannya. Jadi jangan sekedar menunggu ya, kita aktif untuk saling berkomunikasi, dan saya berharap angkatan 2021 ini bisa strike untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau bisa 2 tahun selesai semua lah, nggak usah ketemu saya lagi di level yang sama. Nanti kalau ada yang mau ke S3 baru ketemu saya dan Pak Nadi lagi, gitu ya. Jadi saya rasa itu. Terus mungkin yang terakhir terkait dengan tugas-tugas nanti akan kami informasikan secara bertahap begitu ya, sesuai dengan RPS yang akan kami susun supaya lebih sistematis. Mungkin itu ya Pak Nadi yang bisa kita. Setuju Pak, setuju. Untuk RPS-nya kita edit sesuai ini ya, versi template terbaru dulu ya, gitu ya, kita rapikan nanti kita share. Siap Bapak, terima kasih Pak Nadi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sami-sami. Pak Ibu.